Pemirsa, hari ini 26 Desember 2024 menjadi hari yang perlu kita kenang dan kita ingat karena 20 tahun yang lalu terjadi bencana gempa bumi dan tsunami di Aceh. Bencana ini menjadi duka bagi Indonesia karena bencana ini menelan ratusan ribu korban jiwa. Kala itu pemerintah berusaha keras, berjuang keras untuk menanggulangi bencana ini dan membantu warga yang terdampak oleh bencana. Dan untuk membahas hal ini telah bersama saya Presiden ke-6 Republik Indonesia Susilo Bambang Yudhoyono. Kita langsung sapa. Selamat siang Pak SBY, Assalamualaikum. Apa kabar Bapak? Selamat siang, Waalaikumsalam. Alhamdulillah baik, Bung Andrew. Saya dalam keadaan yang baik juga. Terima kasih telah bertanya Pak. Kita langsung saja berdiskusi tentang 20 tahun yang lalu. Peristiwa bencana gempa bumi dan tsunami yang terjadi di Aceh. Ini membuat Indonesia berduka karena menelan ratusan ribu warga kita Pak. Korban jiwa di sana sangat banyak sekali. Kala itu bagaimana cara Bapak untuk menanggulangi bencana yang terjadi di Aceh? Iya, Bung Andrew, waktu itu saya sedang berada di Jayapura ketika tsunami menghantam Aceh dan Nias. Sebelumnya saya meninjau daerah bencana di Nabire, kemudian saya menghadiri perayaan Natal yang dilaksanakan di Jayapura. Ketika mendengar berita ini, meskipun masih belum lengkap karena alat komunikasi di Aceh dan Nias putus, Aceh Nias lumpuh total, sepotong-sepotong. Tapi saya punya intuisi bahwa ini serius. Oleh karena itulah saya berjaga-jaga dan saya minta kepada panitia perayaan Natal agar dipercepat. Malam harinya saya bikin sidang kabinet darurat karena sejumlah menteri mendampingi saya di Jayapura. Akhirnya saya harus mengambil keputusan. Waktu itu memang para menteri menyarankan Pak SBY, Bapak Presiden, mungkin tidak tepat kalau kita langsung ke Aceh. Aceh masih menjadi daerah operasi. Keadaan belum menentu, keamanan belum bisa dijamin. Saya katakan tidak. Saya harus segera datang. Kalau saya datang, saya bisa melihat langsung, bisa mengambil keputusan, dan bisa take actions. Karena ini serius. Akhirnya mereka setuju. Pagi-pagi kami terbang, tapi ingat waktu itu pesawat kepresidenan itu harus refuel beberapa kali. Jadi refuel pertama di Makassar, refuel kedua di Bintan, baru masuk ke Aceh. Saya masih ingat karena saya masih di Jayapura, Pak Yusuf Kala di Jakarta, Pak JK berangkat duluan. Saya akan menyusul nanti mendarat di Lok Sumawe. Pak JK mendarat di Banda Aceh. Dan ternyata betul, luar biasa. Yang ada dalam pikiran saya adalah bagaimana segera bertindak menyelamatkan jiwa saudara kita yang masih bisa dilaksanakan. Dengan demikian saya sudah putuskan ini serius, ini darurat atau bencana nasional dan saya harus memimpin langsung. Itulah yang melatar belakangi mengapa kami harus bergerak cepat membangun pos komando agar saya bisa memimpin dan mengeluarkan instruksi-instruksi secara langsung. Itulah hari yang menentukan menurut saya dalam sejarah kita dan boleh dikatakan the day that changed Indonesia untuk beberapa alasan. Nanti saya jelaskan nanti. Oke, luar biasa. Tetapi yang menjadi tantangan setelah terjadi bencana, Pak SBY kan langsung 1 hari kemudian berangkat ke lokasi. Ini luar biasa, sangat cepat sekali tindakan dari Pak SBY. Tetapi komunikasi di sana dan informasi yang ada di sana itu kan simpang siur. Bagaimana Bapak agar bisa masuk ke sana kemudian juga bisa meredam kejadian yang mungkin saat itu masih sulit sekali diterima, Pak? Ya, untuk mengatasi itu saya gunakan channel yang lain. Pertama, kami berhubungan langsung dengan Sumatera Utara. Lokasi yang terdekat dengan Aceh. Kami menggunakan alat komunikasi milik TNI yang juga punya daya jangkau yang lebih cepat karena komunikasi di Aceh lumpuh total. Listrik padam, semua rata dengan tanah gitu ya. Dan pemerintahan daerah lumpuh. Oleh karena itu meskipun tentu akurasinya dipertanyakan, tapi saya terobos dengan cara itu, saya masih bisa melihat progres dari laporan itu.
Dan memang feeling saya benar, Ibu Ani mendampingi saya juga sudah mulai berduka, menangis sepanjang jalan karena tahu ini sangat-sangat serius. Dan dengan saya gunakan resources komunikasi yang ada di luar Aceh, mulai terbangun gambar yang lebih jelas. Korban itu seperti eksponensial, yang tadinya hanya 10 orang, tiba-tiba 100 orang, tiba-tiba 1000. Ini serius ini, tidak mungkin gempa bumi biasa. Pasti ada sesuatu, ternyata betul, yang datang not only gempa bumi, tapi tsunami dengan tingkat yang sangat dahsyat. Saat melihat kejadian tersebut, tentu membuat siapapun yang melihat akan berdetak kencang jantungnya dan sangat shock begitu ya. Lalu apa yang terlintas di pikiran Bapak dan bantuan apa yang pertama kali Bapak turunkan untuk meringankan beban warga yang terdampak? Ya, begini Bung Andrew, melihat di lapangan, saya 30 tahun bertugas di TNI, saya punya naluri, saya punya pengalaman dan pengetahuan bagaimana mengatasi keadaan krisis, bagaimana menjalankan aksi tanggap darurat. Bagi saya setelah melihat keadaan di lapangan, luar biasa, jenazah saudara-saudara kita masih banyak yang tersebar, meskipun sudah diangkuti setiap hari ribuan. Kita mengumpulkan jenazah, belum pekerjaan yang lain. Yang terlintas di pikiran saya adalah bagaimana yang masih bisa diselamatkan kita selamatkan. Save more lives. Yang pertama-tama adalah perawatan kesehatan, bantuan obat-obatan, bantuan makanan atau logistik. Karena tempat pengungsi masih tersebar ke sana kemari. Oleh karena itu, how to save the lives, make sure yang masih bisa diobati, dirawat, kita lakukan itu. Dan kemudian yang penting mereka ada makanan dan minuman. First thing first, yang lain nomor 2. Karena utamanya kita harus betul-betul menyelamatkan sebanyak mungkin yang masih bisa kita selamatkan. Itu. Pak SBY, kala itu bagaimana respon negara-negara yang ingin membantu kota Aceh? Dan kala itu saya dengar juga ada gerakan Tsunami Summit. Itu bagaimana Pak? Ya, saya katakan tadi di awal, kontribusi bantuan perhatian masyarakat dunia luar biasa. Hampir semua negara, sahabat-sahabat kita datang memberikan bantuan. Itu yang pertama. Bantuan itu bantuan operasi militer untuk mengatasi bencana. Kemudian juga kontingen-kontingen kesehatan seperti Palang Merah di negara-negara itu dan bantuan-bantuan yang lain. Dan benar waktu itu memang saya sempat melaksanakan yang disebut Tsunami Summit. Biasanya negara melaksanakan summit, mengundang kepala negara dari banyak negara, mengundang Sekjen PBB itu bisa setahun persiapannya. Paling tidak 6 bulan. Hanya dalam waktu 10 hari. Kita laksanakan itu, saya mengundang semua dan yang datang luar biasa. Sekjen PBB, sahabat dekat saya, kemudian para presiden, perdana menteri, banyak sekali yang datang. Kita one day summit di Jakarta. Saya tidak meminta-minta sebenarnya. Saya sampaikan ini kejadian yang ada di Indonesia. Sedahsyat apa tsunami itu, berapa korban jiwa, kehancuran infrastruktur, dan lain-lain yang serba benda. Dan kemudian saya sampaikan ini yang sedang kami lakukan. Dan apa yang akan kami lakukan. Saya mengatakan tentu Indonesia punya keterbatasan, tapi kami akan berbuat sebaik mungkin untuk rakyat kami. Dengan penjelasan itu tanpa meminta-minta saya, mereka justru memberikan kontribusi yang tidak pernah saya duga. Big amount of bantuan keuangan, tentu dipertanggungjawabkan dengan baik. Saya tambahkan dana APBN dan dikelola oleh yang disebut Badan Rekonstruksi dan Rehabilitasi Aceh. Kemudian PBB menganggap itu bagus sekali, no corruption, semuanya bisa dipertanggungjawabkan dan jadi model. Jadi contoh bagaimana sebuah negara membangun satu institusi rekonstruksi pasca bencana dengan manajemen yang bagus, dengan akuntabilitas yang bagus. Jadi Tsunami Summit itu menurut saya sesuatu yang alhamdulillah mendatangkan berkah juga karena ada bantuan ikhlas
dari negara-negara barat tanpa saya minta-minta. Saya hanya menjelaskan ini situasinya, apa yang Indonesia lakukan, dan saya bertanggung jawab untuk menyelesaikan semuanya itu. Ada berbagai bantuan yang datang dari luar negeri Pak SBY, dan ini juga menuai pro dan kontra. Saat itu bagaimana Pak SBY menyikapi momen tersebut? Ya, kalau bantuan Bung Andrew itu I was so happy di tengah-tengah rasa yang sangat sedih ya melihat keadaan Aceh dan Nias seperti itu, tetapi nampaknya kesetiakawanan bangsa kita tinggi. Bukan hanya bantuan dari luar negeri yang juga luar biasa, cepat dan besarnya, tetapi dalam negeri pun terjadi itu. Bahkan beberapa gubernur datang sendiri dengan kontingennya, dengan bantuan logistiknya. So, bagus untuk mengukur seberapa jauh kita punya kesetiaan di antara kita. Nah, yang luar negeri juga begitu cepat ya. Saya kira dalam sejarah tercatat kontingen luar negeri yang datang ke Aceh dan Nias itu adalah yang terbesar sepanjang sejarah kemanusiaan. Dan kita menjalankan operasi namanya tanggap darurat, Disaster Relief Operations, itu juga terbesar di dunia. Jadi besar memang. Nah, yang ditanyakan betul, selalu ada unsur politik ya, meskipun tidak banyak. Ada yang mengatakan SBY sebagai presiden jangan terima bantuan dari luar negeri. Itu berbahaya. Itu mereka pasti membantu GAM. Tolak saja. Begitu di Jakarta. Ada yang anggota DPR, ada politisi. Saya tidak setuju. Saya ambil risiko. Tidak. Mereka datang untuk membantu kita, menyelamatkan saudara-saudara kita. Jangan dibawa ke politik. Yang kedua, nggak mungkin mereka ikut campur urusan dalam negeri kita. Nggak mungkin mereka katakanlah membantu GAM karena waktu itu memang konflik masih berlangsung. Saya mengambil risiko, kita terima, tetapi tetap dengan pengawasan, tetap dengan pengendalian, dan ternyata betul bantuan itu sangat berguna. Tidak ada bantuan pada GAM, bahkan kita bisa berdamai dalam tanda kutip dengan GAM karena tahu Aceh keadaannya waktu itu. Jadi politik selalu ada, tetapi saya dengan jernih, sesuai dengan tanggung jawab saya, sesuai dengan amanah konstitusi, saya mengambil sejumlah keputusan yang memang masih ada pro dan kontranya dan risikonya juga memang ada. Itu kuncinya ya, harus bisa berpikir dengan jernih dan mengikuti konstitusi ya Pak ya. Tadi saya juga ingin menanyakan tentang GAM karena Pak SBY juga sudah mengulas sedikit. Kala itu bagaimana Pak? Karena konflik di GAM seperti Pak SBY bilang masih berlangsung. Kemudian bagaimana agar penyaluran bantuan berbagai macam logistik juga bisa diberikan? Apakah dari pihak GAM juga diberikan bantuan agar segala bantuan yang diberikan bagi korban terdampak juga bisa tersalurkan kepada orang yang betul-betul membutuhkan? Ya, ini pertanyaan bagus. Begini, saya katakan saya mengambil sejumlah risiko. Saya tahu konflik masih ada. Belum ada gencatan senjata waktu itu. Karena situasinya seperti itu, saya secara sepihak meminta kepada Panglima TNI, Kapolri, dan jajaran aparat keamanan dan penegak hukum untuk menghentikan operasi militer melawan GAM. Sebaliknya semua mengerahkan kekuatannya menolong saudara-saudara kita yang sudah wafat dibawa ke titik kumpul di pemakaman massal, yang masih tersebar di sana-sini diselamatkan. Saya punya keyakinan GAM juga punya nurani. Ternyata mereka juga tidak melakukan apa-apa. Jadi dugaan orang pasti nanti situasinya tambah berbahaya. Tidak. It did not happen. Semua kita kasih bantuan. Itu bantuan kemanusiaan. Tidak membedakan identitas, tidak membedakan waktu itu pihak TNI ataupun pihak yang masih bersama GAM. Jadi itu yang bisa saya jelaskan. Ternyata keputusan saya yang berisiko itu belakangan menjadi solusi, bukan masalah. Oke, luar biasa. Menjadi solusi dan bukan menjadi masalah ya. Yang membantu saat itu ketika terjadi tsunami dan gempa bumi di Aceh, berbagai macam lembaga sosial dari dalam maupun luar negeri. Kalau dari dalam negeri ada Yayasan Buddha Suci yang dipimpin oleh Ibu Liu Sume, Bapak Sugianto Kusuma, dan Bapak Franky Wijaya. Yeah. Saat itu bagaimana Pak? Bisa diceritakan tanggapan Bapak SBY dengan berbagai bantuan yang diberikan dari Yayasan Buddha Suci Indonesia? Ya, itu
tidak pernah saya lupakan kontribusi, partisipasi, dan bantuan dari Yayasan Buddha Suci yang dilaksanakan di Aceh. Ya. Bukan hanya Banda Aceh tapi di sekitarnya juga gitu. Saya menyambut dengan baik, inisiatifnya bagus, datang tepat pada waktunya dan diperlukan. Sehingga rasanya, saya katakan tadi, kesetiakawanan tinggi dan yang real seperti Yayasan Buddha Suci itu yang betul-betul datang melihat keadaan, ingin membantu, berkomunikasi dengan pemerintah, termasuk bertemu dengan saya, dan akhirnya melakukan sesuatu yang sangat konkret. Menurut saya itu bagian dari solusi, bagian dari membangun kembali Aceh, dan iya, saya memberikan penghargaan yang sangat tinggi. Saya berterima kasih. Saya sampaikan waktu itu pada pimpinan Buddha Suci yang ada di Aceh. Apakah saat itu juga ada kerjasama yang akhirnya terjadi Pak antara pemerintah dan Yayasan Buddha Suci untuk membantu teman-teman kita, keluarga kita di Aceh yang terdampak bencana, Pak? Iya, dan saya ingat ya, yang dilaksanakan Yayasan Buddha Suci itu bukan hanya akhirnya membangun rumah ribuan, kalau tidak salah 2.700 rumah di 3 lokasi begitu, tapi juga ada bakti sosial dalam arti membantu mereka-mereka yang sangat memerlukan, yang saya katakan tadi, obat-obatan ataupun makanan. Kemudian juga ada aksi-aksi lain sebelum membangun rumah yang semuanya memang connected to apa yang diinginkan oleh masyarakat. Jadi saya harus mengatakan yang dilakukan Buddha Suci ya solusi, membantu pemerintah, meringankan beban masyarakat. Jadi saya tidak akan pernah lupa itu, dan saya kira sekarang masih terjaga dengan baik bantuan-bantuan itu. Mudah-mudahan model begini dipertahankan oleh Yayasan Buddha Suci dan juga bisa dilakukan oleh yayasan-yayasan yang lain. Oke, semoga bisa menjadi role model dan contoh ya bagi lembaga sosial lainnya. Saat itu Yayasan Buddha Suci memberikan berbagai macam bantuan seperti kalau dari jangka pendeknya ada bantuan medis, kemudian hunian sementara, dan jangka panjangnya seperti yang Pak SBY sebutkan tadi, ada hunian yang layak sekali bagi warga yang terdampak bencana. Ini apakah sudah sesuai dengan harapan Pak SBY atau sebaiknya bisa jauh lebih besar lagi bantuan, atau seperti apa Pak SBY? Sudah memenuhi harapan, bahkan melebihi ekspektasi saya gitu ya. So once again terima kasih. Kerjasama pemerintah, kewajiban pemerintah adalah memberikan perlindungan keamanan bagaimanapun masih daerah operasi, itu nomor satu. Yang kedua, memberikan kemudahan, entah perizinan apapun, jangan dipersulit. Ini orang membantu, orang datang harus kita kasih karpet merah, ibaratnya begitu, dan ternyata berlangsung dengan bagus. Saya kira semua agenda Yayasan Buddha Suci bisa dilaksanakan di sana dengan kerjasama yang baik. Menurut saya ini juga model bagaimana antara pemerintah dengan siapapun, private sectors, ataupun lembaga-lembaga non-pemerintah, kalau ingin melakukan hal yang kebetulan tujuannya sama, mesti ada kemitraan. Harus ada partnership di antara pemerintah dengan mereka. Harus ada kerjasama yang baik ya, supaya tujuan mulianya juga bisa lebih cepat tercapai. Kita sedikit membahas tentang hunian layak bagi warga, karena ini menjadi fundamental juga bagi warga agar mereka bisa mempunyai masa depan yang cerah. Ada rumah cinta kasih yang diberikan kepada warga di Aceh. Pak SBY juga sempat meninjau ke sana. Tanggapannya gimana Pak? Apakah rumah tersebut betul-betul sesuai dengan apa yang Bapak inginkan juga, atau sebaiknya bisa lebih ditingkatkan lagi fasilitasnya, atau seperti apa Pak SBY? Ya, pertama saya suka dengan namanya, Rumah Cinta Kasih. Negeri ini akan damai, negeri ini akan aman kalau di antara kita membangun sikap saling sayang menyayangi, saling mengasihi, saling mencintai, rukun sesama bangsa Indonesia, tidak boleh terkotak-kotak karena identitas. Ini sunatullah, ini semangat dari para pendiri Republik Bhinneka Tunggal Ika. Nah, oleh karena itu Cinta Kasih, saya suka dengan nama itu, dan ternyata itu juga membawa makna bahwa bantuan dari siapapun, dari pihak manapun, yang menerima juga siapapun, terbangun persaudaraan, terbangun cinta kasih tadi itu.
dan jumlahnya cukup besar. Menurut saya situasi belum kondusif untuk bisa ada pembangunan besar-besaran. Waktu itu menurut saya sudah more than enough, dan sekarang saya dengar masih terjaga, terutama daerah-daerah yang lebih dekat ke pusat kota. Kalau di luar itu mungkin ada masalah di sana sini, tetapi saya yakin pemerintah daerah juga masih menjaga agar apa yang dibangun itu bisa dijaga dengan baik. Oke, luar biasa. Di setiap tantangan, rintangan, hambatan pasti selalu ada hikmah. Begitupun juga bencana. Bencana tsunami yang terjadi 20 tahun lalu pasti juga ada hikmahnya. Mungkin seperti yang Pak SBY katakan, akan tercipta solidaritas untuk bisa bekerja sama, membantu sesama yang membutuhkan. Kalau dari Pak SBY sendiri, apa kira-kira hikmah yang sebetulnya bisa kita petik dari sebuah peristiwa 20 tahun yang lalu, tsunami dan gempa bumi yang terjadi di Aceh? Berkahnya banyak, pelajaran yang bisa dipetik juga banyak. Saya sering mengatakan bangsa kita, pemerintah yang saya pimpin dulu, sudah berhasil mengubah musibah jadi berkah. Musibah tantangan menjadi peluang. From crisis to opportunity. Nomor 1, setelah terjadi bencana tsunami, ajakan saya kepada pihak GAM untuk duduk bersama, mengakhiri konflik bersenjata, kita bangun solusi yang damai, itu terwujud. Itu diawali dengan musibah yang tentu kita tidak menghendaki. Dengan peristiwa 26 Desember 2004 dulu, kita menjadi makin aware. Negara kita rawan bencana, rawan tsunami. Oleh karena itu, bangsa ini harus sudah siap. Pemerintah bertindak dan bekerja dengan cepat. Kita mengembangkan deteksi dini untuk tsunami. Kita juga mengembangkan tempat-tempat untuk ada perkuatan di pinggir pantai, pelatihan-pelatihan, dan kita mengeluarkan undang-undang tentang kebencanaan. Sejak itu ada BNPB, lembaga tingkat nasional yang bergerak cepat kalau ada bencana. So many things happen dengan adanya musibah itu. Dan yang tidak kalah pentingnya, sering saya katakan, di masa krisis kita ini harus bersatu. Jangan malah bertengkar, bercerai-berai. Dan itu ditunjukkan oleh kita semua, dan saya bangga sekali kepada rakyat Indonesia yang pada saat yang tidak mudah, di masa yang gelap itu mereka mau bersatu, bekerja bersama-sama. Dan akhirnya Aceh setelah kita bangun, saya bentuk namanya Badan Rekonstruksi dan Rehabilitasi, itu dianggap oleh dunia berhasil, dijadikan model oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa. Saya banyak dapat penghargaan, Indonesia maksud saya, pemerintah, dari berbagai lembaga, termasuk PBB dan lembaga-lembaga internasional yang lain. Itu menunjukkan bahwa ia mengubah keadaan ke arah yang lebih baik. Itu menurut saya hikmah dan pelajaran terpenting bagi bangsa Indonesia. Baik, jadi ada pelajaran penting ya, kita bisa menjadi solid lagi, lebih bersatu lagi untuk membantu sesama, dan ada kewaspadaan ya terhadap bencana ketika muncul, kita sudah tahu bagaimana cara menanggulanginya. Baik, apa harapan Pak SBY untuk Yayasan Buddha Suci Indonesia agar bisa lebih melebarkan sayapnya lagi dan menjangkau masyarakat yang membutuhkan bantuan? Teruslah melaksanakan misi kemanusiaan, misi sosial, terutama membantu saudara-saudara kita yang memerlukan bantuan. Yang dilaksanakan oleh Yayasan Buddha Suci di Aceh dulu, sekali lagi model yang baik, bisa di-copy, bisa dilakukan lagi di tempat-tempat yang lain, dan saya mendoakan Yayasan Buddha Suci juga makin berkembang, makin kuat, sehingga bisa melaksanakan misi kemanusiaan yang lebih besar lagi. Itu harapan saya. Terakhir Pak SBY, apa pesan Bapak untuk warga Aceh? Sekarang Aceh sudah maju sekali, sudah berkembang juga. Tetapi tentu ada juga visi yang Pak SBY inginkan dari kota Aceh, karena telah melalui berbagai tantangan besar ya, tsunami, gempa bumi 20 tahun yang lalu. Apa pesan Pak SBY untuk warga Aceh agar bisa lebih memaksimalkan lagi potensi yang ada di kotanya? Ya, pesan pertama, jaga dan rawat perdamaian. Tidak mudah itu. 30 tahun kita berperang, bertempur, alhamdulillah bisa kita selesaikan secara damai. Jaga, rawat perdamaian itu, kedamaian itu. Yang kedua, bersatulah masyarakat Aceh untuk membangun dan memajukan Aceh agar lebih maju,
lebih sejahtera dan adil. Dan yang ketiga, saya berharap pemerintah Aceh menjadi motor penggerak, memberi contoh, bertanggung jawab untuk memastikan dua hal tadi. Aceh tetap damai sampai kapanpun. Kemudian yang kedua, Aceh bisa kembali meningkatkan kesejahteraan dan keadilan bagi masyarakatnya. Itu saja harapan saya. Baik, semoga kota Aceh bisa menjadi kota yang damai, kota yang mensejahterakan warganya, dan juga bisa berdampak ya untuk bangsa Indonesia kita tercinta. Terima kasih Pak SBY telah bergabung bersama kami di Halo Indonesia. Salam sehat, Assalamualaikum Pak SBY. Terima kasih. Baik pemirsa, kami masih memiliki berbagai informasi menarik lainnya. Tetap bersama kami di Halo Indonesia.